Ya terus terang begitu sampaikan ibu, karena pro kontra. Padahal tadi saya ceritakan kami cuma naik ke atas bersama kita adakan season foto sebelum acara. Ayo siap, 1, 2, oke. Do you wanna know? Tidak sama, ada perbedaan. Cuma kami lebih ingin mendekatkan hubungan dengan antara Arab Saudi dengan Indonesia dengan melalui menerjemahkan beberapa artikel atau tulisan-tulisan pers lokal di sini ke bahasa Indonesia. Jadi basisnya itu saja. Tapi berkembangnya waktu, karena itu waktu itu masih website ya, masih berbasis website. Ternyata tuntutan zaman ya, banyak yang bermain di medsos, di Instagram, di TikTok terakhir ya, di X yang menjadi Twitter. Hanya kami juga yang belum sekalian basah gitu ya. Ikut di situ dan pertanyaannya dari teman-teman kerja tengah juga sama, kita mengadakan acara serupa seperti di sini. Ya itu sore ya, bukan malam seperti ini. Nah dilihat pertanyaannya mana dulu yang didahului webnya atau medsosnya. Nah itu untuk jawabannya agak susah karena ternyata kebutuhan dua-duanya sering tekan. Nah, nanti kita bicarakan ulangnya. Itu barangkali ya perkenalan singkat dari saya. Sehari-hari saya bekerja yang biasa seperti bapak-bapak kadang-kadang di sini dari jam 7 sampai jam 5. Di luar itu kegiatannya menyalurkan hobi. Nah hobi saya atau hobi kami diantaranya itu adalah ya boleh dibilang teman-teman sih nyebutnya, nah ini wartawan nih, ini sahafiun gitu ya, orang-orang yang suka nulis menerjemahkan dari media-media lokal di sini untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah sekarang giliran Bapak Ibu rekan-rekan di sini saya juga ingin tahu, karena ketika di Riyadh kemarin ketika kita ngobrol-ngobrol materi ini, apa ya, bukannya nggak nyambung, tapi karena orientasi masing-masing berbeda. Ada yang memang di situ yang ingin cuma sebagai marketplace ya untuk menjual produknya, ada yang ingin jadi selebgram, atau ada yang ingin endorsement menjualkan produk barang orang lain, atau memang apa yang lain saya itu ya selebgram tadi yang ingin terkenal, tapi pada tujuan goalnya terakhirnya itu adalah ingin mendapatkan cuan ya, ingin mendapatkan dapat uang dari baik itu dari produk yang dijual atau endorsement atau dari iklan yang kita bisa dapatkan dari platform yang kita ikuti. Nah ini saya juga ingin tahu mengatakan dulu, singkat saja lah, Ibu, platformnya apa yang dipakai? TikTok, Instagram, TikTok jualan atau apa? Ya. Jualan produk? Enggak. Affiliate enggak? Atau masih coba-coba? Coba-coba aja. Ibu? Ya sama, coba-coba aja. Tapi ada tujuan apa nanti mau dimaksud? Ya tujuannya kayak begitu, seperti itu ya apa aja gitu yang mau diiklan. Ya mau jualan. Ada punya produk atau punya orang lain mau dijual? Enggak, yang mungkin kalau bisa belajar dari punya kita sendiri gitu. Produk sendiri juga. Iya. Banyak gitu. Ini Iya. kan juga goalnya ingin dapat uang. Iya, iya tujuannya begitu juga. Nah, Ibu gimana? Kalau saya lebih konsisten di YouTube. YouTube? Iya. Berarti durasi videonya panjang ya? Ada konten apa yang sama ini dibuat? Ada yang panjang, ada yang 10 menitan lah rata-rata. Temanya apa? Temanya tentang Saudi Arabia. Oh, tentang kehidupan Arab Saudi. Iya. Yang mudah-mudahan perlu diingat dan disampaikan. Iya, iya. Ibu? Iya sama, saya juga di YouTube, YouTube. Daily vlog kayak gitu, Sudah berapa video keseharian. yang dibuat? Gimana? Sudah berapa video yang sudah diupload? Lumayan, mungkin 100 ada. Oke. Masya Allah. Daily, Temanya apa? temanya daily vlog aja, kegiatan sehari saya bersama keluarga kayak gitu. Followernya ada banyak ya? Baru sedikit, baru 5.000. Masih di bawah. Iya masih lah, masih belajar. Kebetulan memang hobi, menyalurkan hobi tadinya karena Masak-masak? suka juga jalan-jalan kayak gitu kan, travel atau apa aja. Iya, Ibu di Saudi. Ibu rumah tangga atau? Saya kebetulan perawat. Oh, Masya Allah. Iya. Jadi kaya ibu juga di. Karena suka aja dari dulu, senang ngambil video, jadi udahlah buat kenang-kenangan kan, mungkin di HP kadang loading, udah deh ditransfer ke YouTube. Alhamdulillah udah sedikit buat jajan bakso. Buat jajan bakso aja Pak.
Kalau ini Kalau aku masih mau belajar, tapi ada tujuan pengen jadi vlogger. vlogger sudah punya platformnya? Masih belum, masih ini Belum jadi punya kita sama mau sekali? belajar, iya. Bapak? Sama aja kalau saya maksudnya ingin saling mengisi kan antara istri, keluarga dan semuanya. Pengen tahu lebih Oke, jauh. keluarga. Iya, pengen tahu Iya. keluarga. Takutnya melanggar lampu-lampu kan nge-vlognya gitu. Mas? Apa sih bedanya YouTube, Instagram, TikTok, dan juga satu lagi web atau blog? TikTok sudah banyak beberapa video yang dengan dunia maya kita bisa menjadi seorang influencer, seorang bapak pada anaknya, ibu pada anaknya dan seterusnya. Jadi secara sederhana atau secara singkat, digital influencer itu adalah mereka yang memiliki pengaruh yang besar di sosial media. Nah, pengaruh ini hajah ya dalam bahasa Arab. Itu yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Selain kalau memang ada orientasi untuk dakwah, ini kayaknya tadi saya belum dengar nih ada yang membuat konten untuk kepentingan ukhrawi atau dakwah. Nah, nanti saya akan mengajak juga ke sana karena saya yakin ini muslim semua ya. Alhamdulillah. Jadi pengaruh ini yang menjadi dasar modal untuk kita mendapatkan keuntungan yang kita maksudkan maupun duniawi atau ukhrawi. Nah, untuk kita ketahui bahwa kita juga tahu lah ini bahwa platform digital influencer itu adalah salah satunya yang tertua, yang ternama atau yang terlebih dahulu muncul sebelum adanya Facebook dan seterusnya adalah blog atau web yang tadi saya ceritakan bahwa dulu kita dilatih untuk membuat blog, makanya ada istilah guru blog. Padahal guru itu blog, ya lalu masih membuat blog. Nah, ini lebih kontennya lebih cenderung berartikel. Di situ ada berita, ada video opini, promosi, dan sekarang sudah masuk bisa video juga dan marketplace. Ini mungkin jarang dilirik ya, tadi saya tanya nggak ada yang terjun di dunia blog atau web. Padahal secara konten ini sangat lebih mewakili seluruh konten dari YouTube, TikTok, Instagram ataupun X. Ini bisa tertampung dan bisa muat di tercover oleh blog. Jadi tinggal klik linknya, klik masukin misalnya ya, kode ya atau saya lupa namanya. Jika dimasukkan ke blog tersebut, itu akan muncul semuanya seluruh medsos. Jadi secara umum ini sebenarnya mengcover seluruh apa yang kita bisa kita jalani sebagai influencer tersebut. Bagaimana kita mengolah video itu menjadi yang sangat padat, singkat, tapi mengena. Ada story yang sifatnya temporal, sudah banyak, sudah lama. Ada kolaborasi yang biasanya disarankan. Ada teman kita yang di sini sudah eksis ya, YouTuber yang sejak awal kita ketemu. Ini perlu kolaborasi. Artinya yang nggak terkenal dengan yang terkenal itu bisa mengangkat pemula. Jadi yang terkenal ini bisa mengangkat orang yang YouTuber yang nggak terkenal atau akun yang nggak terkenal dengan cara kolaborasi. Endorsement tentunya ini hampir berlaku di sebelumnya, tapi di Instagram dia lebih populer. Ya tahu ya, penghasilan selebgram kita di Indonesia sekali endorsement berapa, katanya yang kemarin kena kasus apa timah itu, korupsi timah bertriliunan itu, seorang istri yang katanya tidak pernah dinafkahi oleh suaminya karena hasil dari endorsement luar biasa. Tas-tasnya, sepatu-sepatunya itu semuanya nggak beli tapi dari endorsement. Sudah ada yang pernah mendapatkan keuntungan seperti itu? Pernah. Saya pernah. Ayo pernah ya? Iya, pernah. Gimana rasanya? Senang ya? Saya dari salah satu baitul mal di Bintaro yang merasa manfaat dari kita ya. Apa yang kita sampaikan, mereka merasa manfaat. Nah, kemudian iming-imingnya atau kita dengan informasi yang itu tadi, oh ternyata bisa menghasilkan uang. Nah inilah yang tadi disebut personal branding ya. Sebenarnya kalau kita mulai dari tahap aktualisasi ini, itu akan lebih memudahkan kalau kita tujuan dari kasihnya uang ya. Itu akan lebih memudahkan mempengaruhi orang, kemudian kita bisa yang menjual produk, endorsement, kalau di tingkat itu ada affiliate dan sebagainya. Dan kemunculan ini karena kita tahu ya kalau di Jeddah saya yakin juga ada
center pusatnya orang jualan HP ya. Kalau di dalam namanya Mojel. Di perempatan itu semuanya toko itu jualan HP, jualan spare partnya HP. Kalau pasar itu kan sama ya, pasar itu semuanya sama dagangnya. Tapi apakah mereka tidak berpikir, nah ini kalau jualannya sama di satu tempat, kira-kira pembeli datang ke saya, padahal banyak yang lain jualan. Nah, Bapak Ibu gimana? Sepakat nggak kalau kita ngumpul di satu tempat jualan barang yang sama? Kira-kira bakal laku atau bakal pembeli itu akan sedikit yang datang ke tempat kita? Padahal sampai nanti kita sama jualannya. Ya kita jual kurma, sampai nanti jual kurma, depan jualan kurma. Apa kira-kira dalam pandangan Bapak Ibu? Bisa kalah nggak? Bisa. Atau justru wah banyak saingan, dengan cari pindah tempat yang lebih sepi yang ada yang jualan. Nah, logikanya, padahal logikanya itu yang tepat karena dengan adanya center seperti itu, justru karena orang ke situ. Nah, ini nanti bisa belajar lagi ke dunia marketingnya. Intinya, ketika di medsos ini mudah dapatkan orang, bertebaran di mana-mana pun, ternyata itu di sini juga kita bisa mendapatkan wah. Meskipun ya Bapak Ibu ini apa note saja catatan kaki. Kalau Bapak Ibu merujuk ke beberapa pendapat ulama bisa berpendapat apakah halal atau enggak hasil dari konten kreator ini. Ada perbedaan. Ada yang menghalalkan dengan syarat, ada yang menghalalkan secara mutlak, bahkan ada yang mengharamkan. Ada 4 ya, halal mutlak, halal muqayyad atau dengan catatan, atau haram yang mutlak tanpa catatan, ada yang haram muqayyad yang ada catatannya. Silakan dipilih mana yang karena gini, kita tahu iklan-iklan yang muncul di medsos ini tidak semuanya barang-barang yang dihalalkan, macam-macam ada yang merah, juga ada hal-hal yang dilarang itu. Nah, itu makanya sebagian orang tidak memilih untuk monetis medsosnya. Tapi kalau Ibu yakin dan mungkin pendapat, oh ya ini adalah hasil yang halal, ya go ahead, bisa kita lakukan. Nah, inilah untuk mendapatkan cuan yang memastikan bahwa kita berjualan kepada siapa itu kita harus target siapa audiens yang mau kita targetkan. Jangan ngambang. Jadi kalau kita mau menargetkan warga Saudi, orang Indonesia yang ada di Saudi, nanti kita harus jualan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya mungkin kita jualan SIM cardnya Telkomsel di Saudi meskipun kadang dibutuhkan kadang-kadang ya. Tapi kita tahu setiap segmen ada pasarnya. Bisnis marketing itu sudah sampai 6.0 ya, ada sampai 6 tahap, levelnya sudah 6. Ada bisnis 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, sampai sekarang saya kabarnya saya dengar itu 6.0. Apa sih 6.0 maksudnya itu tahapannya apa saja? Saya nggak begitu mendalami, tapi secara singkat saya kasih gambaran. Dulu orang mau jualan, mau iklan, langsung aja tampilkan produk Indonesia asing. Ya udah asing tampilkan, muncul spesifikasinya bla 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 seperti itu. Tapi sekarang belakangan coba tidak perlu menampilkan produknya, tapi menarget orang sesuai dengan kebiasaannya. Contoh sekarang Lebaran, orang mau cari busana muslimah atau muslim. Lebaran tentunya nggak akan cari pakaian olahraga atau pakaian selain nuansa Lebaran. Maka dicari kebiasaannya. Kalau Lebaran berarti orang ini atau masyarakat muslim di Indonesia biasanya kebiasaannya apa yang diburu? Sarungkah, mukenakah, jilbab atau pasimakah? Terus kebiasaannya apa? Warnanya, coraknya. Jadi yang dicari dan iklankan bukan lagi produknya secara ansih, tapi bukan lagi produk yang secara utuh bentuknya, tapi pada kebiasaannya. Dicari apa kebiasaannya orang itu. Sama juga ketika mau bermedsos, kita mau jual konten kita, orang Saudi atau warga kita, warga seluruh dunia yang ada di Saudi, ternyata biasanya bangun paginya jarang ya, lebih banyak bangun di malam hari. Nah, bagaimana kita mau mengemas konten kita supaya bisa dikonsumsi oleh yang bangun malam hari, bukan yang pagi hari. Ya, kemudian nanti ada waktunya, kemudian apa isinya yang mau kita sampaikan, jadi kebiasaan, behavioral segmentation.
Nanti coba dicek ya, di googling aja, ada marketing yang sudah levelnya sampai 6.0. Bukan lagi, apalagi ketika ada larangan-larangan seperti rokok di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Mana ada sekarang rokok yang promosinya atau iklannya langsung nunjukin orang merokok gitu. Yang ada malah dikasih gambar yang serem kan, merokok bisa mengakibat ini dan itu, terus ada gambarnya. Tapi digambarkan apa? Seorang yang gagal memburu memanah elang, atau pokoknya digambarkan dengan sesuatu yang tidak ada yang nggak nyambung sama sekali dengan rokoknya. Nah itu metode kayak gitu perlu dipelajari baik-baik. Bagaimana kita bisa menjual konten kita, ada tahapan-tahapan. Dan ini terpengaruh oleh budaya masyarakat manusia yang terus berkembang. Ya terus terang begitu sampaikan dulu. Karena pro kontra. Padahal tadi saya ceritakan kami cuma menerjemahkan informasi berita yang ada di Saudi lokal. Karena banyak sekali berita lokal di Saudi juga banyak dirujuk oleh media-media internasional atau di Indonesia. Bayangkan ya, sebuah berita di Qatif, itu ada Qatif, itu tetangga saya, Damam semoga itu berkelana kayak Mekah sama Jeddah. Jadi kota kecil ya, penyangga Damam, yang di situ banyak mayoritasnya Syiah. Ada banyak yang sering dibahas ulas-ulas, tapi itu menarik, tapi ada hal yang terlewat. Banyak juga hal yang itulah yang perlu dicari. Dan kehidupan sehari-hari di sini cari sesuatu yang different, ada yang tidak paham sendiri. Tapi kadang-kadang ini kami juga ini termasuk yang terlalu terjerumus atau lebih fokus kepada audiens. Padahal ada yang lebih penting lagi, atau sama-sama pentingnya ya. Itu adalah algoritma medsos. Apa sih algoritma itu? Jadi kalau dalam di kamus besar bahasa Indonesia, ya algoritma itu sesuatu hal atau langkah-langkah yang bisa mencari untuk dicarikan solusinya dari kesulitan yang didahului. Jadi kalau boleh kita ibaratkan algoritma itu seperti rumah punya aturan, sementara audiensnya itu penghuninya. Jadi kita tinggal di sebuah rumah, nah algoritmanya itu rumah yang punya aturan. Aturan-aturannya kita harus pahami, mengikuti aturan sinyal atau data yang mengatur operasi platform. Ya contoh tadi, platformnya YouTube apa sih yang diatur, apa sih yang bisa membuat kita viral? Kita harus tahu. Meskipun katanya saya sudah banyak lihat komentar-komentar para pakar, nggak ada yang tahu algoritmanya setiap medsos, karena mereka punya rahasia masing-masing. Meskipun katanya ada yang membocorkan, kalau mereka bukan rahasia lagi ya. YouTube itu bisa berubah algoritmanya. Nanti aturan-aturan mainnya itu bisa berubah. Dia dinamis sekali. TikTok, termasuk juga Instagram, Reels-nya. Ya di antara yang simpel, kalau Instagram kan ukurannya berapa mas? Instagram 1080 piksel ya, dikali 1080 piksel. Nah itu jangan bikin foto atau video atau gambar yang tidak sesuai dengan aturannya. Bisa nggak? Nah ini diantara algoritma. Jadi kita harus paham. Intinya kalau kita mau bicara sesuatu tapi kita tidak dikenal, orang nggak akan peduli, nggak akan melirik. Makanya perlu ada branding buat pribadi kita supaya lebih kenal. Ya tadi kita sudah bicarakan tentang membuat paham sendiri di organisasi dan sebagainya, sehingga ketika kita menyampaikan sesuatu harus mengenal. Ya ini sebenarnya logika yang sederhana seperti sehingga karena orang punya percayaan kita jual apapun. Alhamdulillah. Ini t-shirt yang Bapak Ibu yang kita bagikan ke Bapak Ibu yang dipakai sebagian ini. Kami pernah bikin 100 pieces ya tahun berapa, saya lupa 3 tahun yang lalu. 50 piecesnya atau setengahnya itu laku di Indonesia. Tapi karena saya pengen waktu itu saya pulang ke Saudi cepat, sisanya saya bawa ke sini. Jadi 50 pieces itu sudah beli modal. 50 piecesnya lagi sisa di sini. Bukan balik modal lagi, karena di sini misalnya di Indonesia 20.000, di sini 50 real. Nah, ilmunya sama tapi double. Kenapa bisa laku diantaranya? Kami sudah dikenal, alhamdulillah ada seperti ini. Ini salah satu modal terbesar sebenarnya kalau menurut saya pengalamannya. Mungkin ada pengalaman yang lain, tapi dari pengalaman pribadi. Silakan ini dibangun, dibuat. Niscaya, insya Allah ya bismillah. Apapun yang Bapak Ibu jual, promosikan, mau live apapun nanti kita. Salah, tapi orang yang
berbuat aib itu yang tidak menunjukkan sesuatu apapun. Maka go ahead aja, bismillah, salah nanti dikoreksi. Tapi kalau kita hati-hati, kalau kita menginformasikan seperti yang Ibu Sita tadi, harus hati-hati. Kalau sifatnya hiburan, sesuatu yang hanya sekedar taslia gitu ya, untuk sesuatu yang menyenangkan, lakukan. Nanti ada korek. Maksudnya kesalahan itu dalam masalah editing, misalnya kurang tepat pembahasannya dan sebagainya. Ini bukan berikutnya. Nah, nomor 6 ini juga penting, sebisa mungkin hasilnya. Meskipun kita juga boleh melihat ya, dan juga di ATM aja ya. Apa? ATM itu amati video. Oh, itu saya enggak. Simbol publikasi itu kemarin ya. CNN Indonesia, SNC Indonesia, semua seluruh media yang ada di Indonesia, saya nggak bisa yang lain Indonesia. Ketika menulis berita luar negeri, coba perhatikan bahasanya. Banyak yang miah sama redaksi kalimatnya. Telusuri dari mana sumbernya? Kita dari sumber. Ciplak. Mereka itu profesional dan punya kepikiran besar, katanya bisa bahasa Arab juga. Tapi dibangun dari media asing yang berbahasa Inggris. Ya artinya, loh media seperti itu nggak juga. Nggak tahu ya, sekarang dulu tuh di PLDJ ya, kami dulu diajarkan ketika jurnalistik itu banyak itu norma-norma yang nggak boleh dilanggar. Tapi ketika dunia sudah digital, itu nggak ada itu yang namanya jika itu. Bahkan sekarang undang-undang pers itu seakan-akan lebih melindungi dunia pers daripada objek yang digunakan. Ya begitulah fenomenanya. Tapi ya kalau mau juga, silakan sama ini tidak. Kan di YouTube juga ada aturan-aturannya. Seperti kalau kita menggunakan background atau musik orang lain, kita bisa cantumkan kan, sehingga tidak akan diklaim melanggar copyright. Itu ada aturannya. Itu masuk ke algoritma, harus dipahami mana yang boleh kita gunakan karya orang lain, mana yang nanti akan di-ban. Itu harus tahu. Nah, ini data. Bapak Ibu sering dengar kata mator ya, bahasa Arab ya, matorun apa artinya? Hujan atau bandara? Ragu. Hujan atau bandara? Mator. Nah, di sini kita pentingnya memverifikasi. Kalau kita mau menyampaikan sesuatu informasi, Bapak Ibu kita akan kedatangan turun motor. Nah kalau motor terpanjang itu aturan darat, tapi kalau motor pendek gitu. Nah, verifikasi dulu, cek dulu. Hatta kalimat-kalimat Indonesia, misalnya kita menggunakan kata persepsi, terus kita menempatkannya dalam satu kalimat yang tidak tepat. Nah, atau ragu, maka cek dulu, googling aja, jangan malu-malu. Cek di KBBI apa arti persepsi, sehingga ketika kita mengucapkan kata itu tidak diketawain atau digoblok-goblokin sama netizen kita. Netizen ini kejam, kita tahu ya, kejam. Bahkan seluruh isu yang terkait di Indonesia itu kalau diserahkan netizen kita itu bisa ambil. Makanya tolong diverifikasi dulu sebelum kita berani ngomong. Gunakan softwarenya ini, anak-anak generasi sini sekarang canggih-canggih, nggak perlu lagi komputer, dengan HP itu sudah jadi satu produk, satu paket. Jadi ya kita harus belajar bisa menggunakan. Sekarang banyak AI ya. Kalau itu tahu tanya, yaitu sudah bisa membuat video dari teks saja. Kita bikin teks, terus kita masukkan ke satu software yang dari CapCut itu bisa. Tapi yang profesional kan ya harus bayar ya. Atau video yang panjang, terus kita potong-potong jadi 5 menit bisa. Silakan dipelajari. Script of clickbait. Nah ini bisa juga ya. Kalau kita ingin memancing orang supaya clickbait, supaya orang datang membunuh kita, gunakan kalimat yang baik, tapi jangan sampai kita sekali-kali berusaha. Kalimat bersayap, oke lah. Bersayap itu yang mempunyai banyak arti, tapi maksudnya yang kita mau adalah A. Orang mengibaratkan B. Oke lah, mau apa? Untuk memancing supaya orang datang ke kita untuk melihat konten kita. Rata-rata untuk clickbait atau hook ya, atau script yang menarik itu menggunakan data. Misalnya 10 dari 11 wanita menyetujui poligami. Itu contoh ya. Tapi nyatanya enggak kan. Maksudnya clickbait itu di angka ini datanya menarik 10 dari 11. Orang kan bertanya-tanya. Kepo. Siapa saja yang 10 dari 11 ini? Nah, dia baca atau dia akhirnya nonton kontennya.
5 wanita PMI Sukses. di Jeddah berhasil membangun rumah megah di kampung halamannya. Nah, kata 5 ini maksudnya angka-angka statistik ini penting untuk menarik orang. Kalau kecil enggak menarik, tapi kalau besar gede itu akan menarik. Nah, 1001 perempuan Indonesia bekerja di Arab Saudi. 1001, karena enggak 1001 itu hanya bukan pembatasan, tapi itu adalah sebagai gambaran banyaknya wanita kita yang dia di Saudi. Itu feedback atau step yang ya terakhir ini kita sebagai orang yang hidup sementara biasanya ibadah itu bukan berarti gratis ya, seperti guru mengajar bukan berarti ikhlas tidak dibayar. Tetap ada ujrah fee mukafa'ah itu ada, tapi lebih mulia kalau kita dimulai niat saya tadi bahwa itu ya sama ya, ada yang ingin sekedar membagikan informasi kepada saudara itu bagus. Dan kalau kita ingin ibadah insya Allah akan menjadi mahal bagi kita. Terakhir, selama bermedsos ini ada istilah yang masih saya ingat waktu SMP dulu, saya pernah baca sesuatu yang berat sebenarnya. Filsafat ya, dari from to have atau to have itu seperti kita, saya lah bapak ibu yang suami-suami di sini merasa cukup dengan satu istri, itu to have. Cukuplah satu ya sudah, nggak akan berupaya mencari yang lain. Akhirnya standar sudah selesai hidupnya. Tapi kalau Tudi ingin menjadi, selalu berusaha untuk menjadi terbaik, lebih dan lebih, tidak akan puas. Nah, kalau kita perlu laki-laki gimana? Selalu Tudi atau Tuhan? Nah, dalam dunia medsos ya silakan begitu, silakan terus berusaha untuk lebih baik, produksi buat kalian. Tapi nggak, tadi sudah diingatkan sama ibu ya, aturan-aturannya yang terkait di Saudi. Dan kami alhamdulillah itu sering menerjemahkan infografis dari kementerian yang ada di sini. Kalau di KPRI kami sudah cukup kenal ya, sama Pensosbud kami sering ada komunikasi. Bahkan pernah awal-awal kami nggak apa-apa itu nulis kayak gitu, nggak ada salahnya kalau kita malah membantu menerjemahkan, mensosialisasikan peraturan yang ada di Saudi selama tidak menyelewengkan. Tapi yang dipermasalahkan itu sama Pak Mujib di Pensosbud, saya itu atau kami biasanya awalnya berbahasa Arab atau bahasa Inggris, terus kami blok, kami timpa dengan bahasa Indonesia. Nah, karena malas kalau bikin saking lagi sampai udah terjemahin. Apalagi sekarang ada Google ya, Google kan sekarang sudah bisa menerjemahkan gambar ya. Dan dari itu kami sering diapresiasi sih sama beberapa ya, termasuk ya alhamdulillah waktu dulu zamannya Pak Murojab di Besos kami sempat ditanya, kamu dibayar berapa sama Bendara Saudi karena menerjemahkan berita biasa. Karena passion, nah itu pentingnya terakhir ini passion ya, karena namanya hobi. Kalau udah menjadi pekerjaan, insya Allah nggak akan pernah jemu, nggak akan bosan, nggak akan semangat, nggak akan pernah jatuh ya. Mau di tackle, mau dicedera, mau berbulan-bulan sakit patah tulang kayak Neymar atau Ronaldo atau pemain kelas dunia lainnya, karena dia sudah menjadi kesenangan, hobi, passionnya, hobinya berduit lagi, nggak akan terus, nggak akan berhenti, makanya jadi itu dia terus berusaha untuk yang baik-baik. Dan semoga ini sebagai amal ibadah kita yang akan menjadi timbangan pemerat amal ibadah kita di akhir. Amin. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah. Saya agak perlu agak sedikit kekurangannya agak